Oke. Oke, halo Arya. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam semuanya. Oke, sebelumnya aku kenalin diri dulu nih. Jadi di sini aku sama teman-temanku. Mungkin boleh say hi dulu. Ini ada Nur Arya Alamsyah dari manajemen 21. Angkatan kita juga kebetulan. Boleh perkenalan dulu, guys? Halo, Halo. Halo Arya. halo, aku Arya dari manajemen 21, teman-teman. Halo Arya. Oke, sebelumnya aku izin apa namanya ngajak Arya untuk sharing-sharing sedikit sama ngobrol-ngobrol sedikit soal kesibukan Arya saat ini juga sama teman-teman mini wawancara lah kayak gitu. Jadi apa namanya enjoy aja dan mungkin nanya dulu nih gimana kabarnya Arya sekarang? Halo, aku kabarnya baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Arya? Sebentar. Oke. Oke, di sini aku lagi internship sih kebetulan. Internship aku lagi bagian business analyst, so di I analyze the data and data readiness and also uh, analyze of business and government. Jadi di mana aku tuh di situ tuh lebih menganalisis bisnis sama government yang bisa partnership dengan Telkom seperti itu. Kesibukan aku sekarang lagi megang MSIB 6 di Telkom sih. Oke. Selain apa namanya? Magang. Oh, ini kebetulan udah mau selesai atau gimana ya, Ari? Atau masih ongoing? Sebetulnya lagi ongoing, cuman besok aku udah present untuk report report uh, last report report internship report sorry, besok di hari Senin jam 9 pagi. Kesibukan lainnya mungkin aku jadi steering komite di e-sport community Universitas Dahlan. Itu sih. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ditanyain seputar magang nih. Karena kan kebetulan kita juga anak-anak sasing juga ada yang berminat untuk magang MSIB gitu. Aku mau nanya dong, Kak. Boleh, silahkan. Kan Mas Arya ini kan lagi magang ya. Apa sih namanya tuh pembelajaran pertama yang didapetin tuh apa sih di magang tuh? Apakah kita jadi bisa lebih disiplin atau kita juga dapat pengalaman yang kita nggak kita dapetin di kampus atau gimana? Hal yang paling memberikan impact gitu loh di Mas Arya waktu magang apa? Yang paling terasa? Hal yang paling impact itu adalah time management sih. Kita semua tahu mungkin kayak umuran kita tuh bangunnya jam 10 siang, tidurnya jam 2 malam gitu. Terus tiba-tiba harus disuruh untuk uh, bangun pagi, morning routine, terus malamnya harus udah istirahat dulu sebelum jam 12. Kayak gitu sih, itu yang pertama manajemen waktu. Yang kedua itu pembelajaranku adalah gimana sih caranya aku bisa ngelit menjadi leader project di proyekan-proyekan aku. Jadi kayak aku reach semua teman-teman internal maupun eksternal dari Telkom Corporate University sih. Itu sama yang terakhir mungkin data analyze, karena basically kan aku bukan manajemen ya, jadi aku bukan IT atau statistik,
jurusan aku kan manajemen, jadi itu cukup kaget aja sih untuk data mining, data processing dan lain-lain kayak gitu. Ada lagi Oke, mungkin? aku mau nanya dong, mungkin sedikit keluar dari pembahasan yang tadi mengenai time management dan lain sebagainya. Gimana untuk ininya sendiri, culture shocknya, mungkin ada culture shock nggak selama di Bandung, atau mungkin perbedaan gitu loh, gimana sih Arya sebagai seorang mahasiswa yang sekarang magang di Bandung, itu perbedaan kulturnya dibandingkan Jogja dan Bandung gitu. Mungkin ada hal-hal yang beda banget atau yang bikin berat atau apa gitu. Summating sih kayak banyak banget cross kulturnya atau culture shocknya, karena aku di sini kan cross culture ya. Aku orang Sumatera, terus kuliahnya di Jawa, di Jogja, tiba-tiba internshipnya di Bandung gitu. Jadi benar-benar cross culture banget. Di sini tuh lebih fast living gitu daripada orang-orang di Jogja yang mostly slow living kan. Jadi itu yang buat aku culture shock. Terus kayak semua orang tuh pengen duluan gitu. Kalau di Jogja kan kayak kalau kamu bisa duluan kenapa harus saya gitu. Ibaratnya kan ya gitu. Nah itu sih yang terus yang lain adalah traffic light. Itu traffic jam, sorry. Nah, itu pokoknya kemacetan di sini tuh macetnya banyak banget di tempat titik aku yang harusnya cuman 10 menit bisa 20 menitan kayak gitu. Itu sih. Sama terakhir mungkin bahasa. Di sini orang-orang kan mostly pakainya Sunda, bahasa Sunda gitu. Sedangkan aku orang Jawa, jadi aku agak-agak harus bisa mengartikan dari intonasi nada dan tujuannya sih untuk ngobrol sama aku atau mungkin lagi ngobrol sama orang lain gitu. Culture shock-nya sih itu. Kalau mungkin untuk culture shock atau mungkin lebih ke kekagetan di kantor ya, perbedaan kantor dengan di kampus itu mungkin kayak ngobrolnya kan pasti kalau di kampus kita mentok ngobrol sama yang beda itu mungkin sama dosen dan mungkin temen dari jurusan lain gitu. Nah kalau di kantor sendiri kan mungkin ketemu sama banyak ini nih, sama banyak apa ya jatuhnya, pekerja dari perusahaan lain gitu loh. Nah itu gimana cara Arya nyikapin atau cara Arya berkomunikasi sama mereka gitu loh. Kebanyakan masih tetap dalam bahasa Indonesia atau mungkin sudah banyak melakukan bahasa asing yang mix lah jatuhnya gitu. Oke, untuk di kantor sendiri aku banyak cross culture itu dari dalam bahasa. Mungkin kalau dalam bahasa itu aku terbagi ke sekitar 3 sampai 4 segmen. Yang pertama segmen sama internship sama anak magang, yang kedua sama karyawan outsourcing, yang ketiga sama manajer, yang keempat itu atau sama atasan, yang keempat itu sama tamu. Yang kalau sama internship ya bahasanya kayak biasa sehari-hari, kayak bercanda dan lain-lain. Kalau sama karyawan outsourcing itu dia lebih ke ngobrolnya semi formal, jadi masih tetap ngobrol tapi tetap harus jaga etikanya kalau ngobrol sama mereka. Yang ketiga sama manajer itu udah kadang mix Indo sama English, jadi kadang di chat maupun secara langsung itu ngobrolnya mix language, jadi kalau nggak Indonesia English gitu, atau mungkin beberapa kata dijadikan bahasa Inggris. Itu sih. Yang terakhir sama tamu itu kita emang fokus ke bahasa Indonesia, kecuali tamunya dari luar, dari multi international company gitu. Kalau misalnya dari segmen government biasanya kita pakai bahasa yang formal dan baku. Kalau sama segmen bisnis juga sama. Itu sih mungkin. Saya mau nanya lagi dong, kan di tempat internnya itu fokusnya ke data analysis, benar nggak? Ya, project management sih. Ya, itu boleh tahu nggak yang spesifik biasanya atau mostly di analysis tuh apanya? Kayak seperti apa gitu? Oke, jadi aku kalau misalnya analyze itu pakai template namanya Charter Business Analysis. Itu dia isinya adalah capability itu kapabilitas dari sebuah perusahaan atau government. Jadi
seperti kayak mereka punya aplikasi apa, mereka punya prestasi apa, di kapabilitasnya mereka atau capability-nya mereka. Yang kedua aku analis itu capacity. Capacity itu kapasitas. Capacity berarti dia punya uang berapa, punya pagu anggaran berapa, punya laba untung berapa, punya laba rugi berapa, dan punya kawaran berapa portfolio-nya gitu. Yang selanjutnya itu adalah needs atau kebutuhan. Needs-nya mereka itu datang ke Telkomsel mau ngapain, misalnya benchmarking kah, atau sebatas kunjungan, atau mau FGD focus group discussion, atau mungkin cuman minta pelatihan dari expert, dari expertnya kita gitu. Terus yang terakhir itu adalah solutions. Jadi di Telkom Corpus sendiri itu, atau Telkom Corporate University itu memiliki sekitar 20 lebih digital produk. Jadi gimana misalnya kalau mereka datang dengan misalnya kayak kami datang ke sana untuk benchmarking tentang pengelolaan corporate university. Jadi kita butuh apa nih? Kita punya produk, mereka butuh apa nih? Kita punya produk, let's say Medigalearn atau learning machine system LMS, atau kita punya aplikasi omnichannel communication OCA kayak gitu. Terus yang kedua aku pakai namanya founder requirement. Jadi kayak aku harus analisis latar belakangnya mereka datang ke sini kenapa, apa yang membuat mereka datang. Terus aku juga analisis yang CBA tadi juga masuk. Terus concernnya apa, kekhawatirannya kita tuh apa gitu. Itu sih. Sama untuk data analysis itu kita mengkaji kemarin itu e-government. E-government itu kalau bahasa Indonesia-nya sistem pemerintahan berbasis elektronik. Mungkin teman-teman pernah pakai kayak aplikasi Samsat, IKD, terus kayak KAI Akses. Nah itu salah satu contoh e-government. Atau mungkin di kabupatennya punya aplikasi apa gitu. Nah itu salah satu contoh e-government. Di sana itu kita analisis indeks SPBE-nya. Indeks SPBE itu terbagi jadi 4 domain. Domain pertama itu tujuan, yang kedua itu manajemen, ketiga juga pengelolaan, yang keempat itu e-government-nya, aplikasinya gitu, platformnya, seperti itu. Interesting banget ya tadi penjelasan dari Mas Arya tuh, kayak kita jadi penasaran juga. Nah kan tadi lumayan banyak ya ternyata yang harus dikerjain waktu intern. Itu juga kayak tadi yang disebutin Mas Arya, harus tahu latar belakang orang itu datang buat apa dan lain-lain. Itu kan pasti susah ya Mas kalau kita tuh misalnya kita dari yang basicnya anak kuliahan, terus kita tiba-tiba intern terus bareng sama orang-orang yang udah berpengalaman lah, ada yang itu gimana caranya Mas Arya buat menyesuaikan gitu, beradaptasi dengan lingkungannya, dan terus akhirnya bisa improve sampai akhirnya bisa dapat pengalaman-pengalaman yang belum pernah didapetin. Oke, proses adaptasi aku di sini tuh cukup lama karena aku harus kenal dengan manajer aku, harus tahu their karakteristiknya kayak mana, terus habitnya seperti apa, ya personality-nya kayak gimana. Jadi aku harus coba belajar itu dulu sih, pelajarin mereka seperti apa gitu. Jadi aku tahu how to build boundaries gitu, atau juga bonding sama mereka kayak gitu sih. Karena jujur untuk mengadaptasi itu cukup susah. Yang pertama karena umurnya terlampau jauh. Yang kedua karena ada batasan yang namanya senior, terus juga atasan dan juga bawahan. Apalagi anak intern itu kan kayak tahta terendahnya di sana gitu kan. Seperti itu sih, prosesnya agak susah. Tapi aku enjoy dan atasan aku enjoy juga, dan terbuka, sama-sama terbuka kita open-minded sih untuk segala hal, even tugas dan lain-lain. Bahkan di company aku tempat kerja itu menerapin work-life balance gitu. Jadi aku bisa aja kerja dari rumah atau work from home. Kayak gitu sih. Ada lagi mungkin teman-teman yang lain ada yang mau tanya nggak?
Saya mau nanya, Boleh. ya kalau boleh tahu kan selama udah magang, apa sih pengalaman menarik yang selama ini udah didapat? Oke, pengalaman menarik itu yang pertama aku jadi leader project di Digital Day se-Jawa Barat. Itu aku jadi leader project se-Jawa Barat karena accident, ada suatu peristiwa yang terjadi, aku harus take lead, jadi aku yang leader projectnya gitu. Aku harus meeting dengan tim event and management, terus kita meeting dengan eksternal, kita nyiapin proyekan sampai di hari H, sampai juga di reportingnya, sampai di pelaporannya, seperti itu. Itu yang pertama, aku jadi leader project. Yang kedua itu aku meeting satu meja dengan apa ya bilangnya, dengan senior general manager, atau kalau bisa dibilang itu direktur utama di human capital. Itu sih yang buat aku buat aku bangga gitu, yang berkesan gitu buat aku, karena di kesempatan meeting itu aku nggak cuma jadi pendengar atau menjadi notulen, tapi aku juga ngasih suggestion atau ngasih saran-saran kepada beliau gitu. Terus yang terakhir itu aku menganalisis data seluruh kabupaten dan kota yang ada di Indonesia melalui indeks PBE di Spreadsheet. Itu. Aku mau nanya dong, ini kan magangnya udah mau selesai ya? Itu ada proyek akhir nggak sih? Kebetulan proyek akhir yang aku buat itu nggak ada, cuman apa ya, mungkin kayak monthly report aja sih, sama last report, kayak final reportnya aja gitu. Proyekannya untuk final report yang aku laporin itu adalah Digital Day kemarin, karena menurut aku itu udah event yang besar dan aku ngeliat itu sendiri di awal. Itu sih untuk final projectnya nggak ada, cuman last project yang aku buat terakhir itu adalah analisis BE seluruh Indonesia kabupaten kota. BTW suara aku kedengeran jelas kan? Jelas guys. Oke. Sorry ya kalau nangis. Aman. Aku mau nanya dong, Boleh. karena dari tadi pembahasan kita nggak jauh dari pekerjaan ya, mungkin sekarang agak sedikit melipir lah tentang tadi kan Arya bilang kalau Arya dari Sumatera asalnya. Pasti banget dong sebagai leader dari Sumatera tuh ada hal yang beda otomatis dalam hal makanan kan. Pasti kita banyak ngerasain perbedaan. Di Jogja aja ngerasain perbedaannya antara makanan Sumatera dan Jogja tuh sejauh itu. Nah ini ditambah harus pindah ke Bandung nih. Nah gimana rasanya beradaptasi dengan berbagai macam makanan atau mungkin budaya di sana, yang bisa dibilang kita udah dari Sumatera ke Jogja ke Bandung lagi gitu, jadi makin banyak perbedaannya gitu. Kalau dari Arya sendiri gimana? Jujur mungkin untuk ayam geprek sama semua ya, ayam digeprek pakai sambal ya. Cuman yang beda di Jogja itu kan digeprek sampai halus gitu, nah di sini cuma dielus-elus aja gitu. Ya, terus juga mungkin sambalnya lebih manis karena mungkin sambalnya sambal mateng dan sambal terasi gitu. Untuk sambal jelas beda ya antara sambalnya Sunda sama Jogja gitu. Kalau Jogja kan emang mostly manis ya makanannya. Terus untuk dapetin makanan yang pas banget di lidah aku itu susah banget, dan sekalinya cocok itu jauh dari kosan gitu, kayak ya udah gitu. Jadi mungkin untuk makanan, dan kebetulan aku bukan picky eater ya, jadi aku makan apa aja gitu. Cukup shock karena mungkin di sini itu lebih pricey daripada di Jogja. Itu sih yang bikin culture shock kayak itu. Untuk rasa sih mungkin nggak terlalu jauh ya, karena mungkin sama-sama Nusantara masih pakai sambal, dan bumbunya juga paling juga sama, santan, terus cabe, garam, kayak gitu.
Ini kalau dibandingin sama di Sumatera ya jauh beda, karena di Sumatera kan mungkin makanannya lebih pekat sama rempah-rempahnya gitu. Oh iya, Arya, Ya. betah nggak ini di Bandung gitu? Aku bisa bilang nggak terlalu betah, karena biaya hidup di sini lumayan tinggi, dan juga orang-orang kan pada fast living gitu. Keren, aku sendiri orangnya slow living gitu kan, kayak ya itu. Yang kedua juga mungkin crowded, terlalu ramai orang di sini, sama mungkin aku hobinya kan ngopi ya. Kopi di sini tuh banyak, kopi shop pilihannya banyak, cuman mostly rata-rata itu di atas 25 sampai 30 ribu gitu. Itu 4 filter. Kalau aku bikin filter di situ, yang bikin aku gak betahnya itu adalah crowdednya. Kalau misalnya betah yang di lain-lain, betah-betah aja. Mungkin yang kedua yang bikin aku betah adalah aku di sini sendirian, jadi I have no friends, because I think kalau udah kerja itu teman kerja ya teman kerja, teman ya teman gitu, teman kuliah kan, kayak gitu. Jadi agak beda sih, karena kalau kita habis kerja udah pulang capek, Sabtu minggunya istirahatin badan, kayak gitu sih. Jadi itu yang bikin gue betah tuh, kayak nggak ada temen, sama mungkin terlalu crowded di sini, terlalu ramai orang. Oke, jadi kayaknya udah nih dari teman-teman, ada yang mau tanyain lagi? Mungkin udah aman? Oke, mungkin last dari aku sih, Arya. Karena kan ini udah mau selesai magang nih. Nah, kira-kira next-nya bakalan mau fokus ngapain setelah selesai magang ini, Arya? Oke, kebetulan aku magang nanti selesai dan aku lagi research atau lagi bikin paper. Ini aku lagi bikin paper yang kelima dan mau aku terbitin semua gitu. Itu sih. Keren ya. Terbitan kemarin. Jadi mungkin di semester 7 nanti aku fokus research lagi untuk mengisi waktu luang. Terus juga kebetulan aku lagi bikin startup. Mungkin nanti teman-teman kalau lagi skripsian bisa ke aku nanti untuk bisa aku bantu bimbingan. Oke, menarik banget nih pengalaman magang di corporate ya, sedangkan kita sebagai mahasiswa yang biasanya cuma pulang nongkrong, mungkin kalau yang ikut organisasi yang lanjut rapat, tapi nongkrong lagi gitu-gitu, nugas. Ketika masuk di corporate langsung dengan dunia kerja yang seserius itu tuh jadi kayak apa ya, ngasih kita wawasan lebih luas lagi nih. Dan sekarang ditambah dari Arya juga pengalaman-pengalaman magangnya, makasih, sangat-sangat insightful ya buat teman-teman ya. Dan juga mungkin itu aja sih, Arya. Makasih sebelumnya udah meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin nextnya kalau misalnya nanti ketemu bisa sharing-sharing lagi, dan juga makasih dan sampai bertemu lagi di UAD nanti. Oke. Kampus berapa nih? Kampus 1 ya? Kampus 4 lah besok kapan-kapan ya. Sering deh. Sering. Teman-teman yang kampus 4 nih yang nggak pernah main kampus 1, tuh baru tuh bangunannya. Ups. Oke, mungkin itu aja. Makasih ya, Arya. Oke, makasih teman-teman. Laki izin deh ya. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam. 23 menit, guys. Lumayan. Yang katanya cuma